warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita semua tentunya di channel Ki Putra Entertainment. Di sini dengan gue Bang Dadar juga, dengan Bang Ki Putra, dengan Bang Kimau dan Bang Ardi, kita akan menceritakan suatu masalah horor di mana kita punya juga pengalaman masing-masing tentang cerita-cerita mistis yang memang ada di dalam kehidupan kita. Seberapa horornya? Oh, horor banget. Oke, kita lanjut saja. Untuk pertama, mungkin Bang Ki Putra ingin menanyakan sesuatu. Bagaimana Bang Ki Putra? Oke, jadi untuk segmen kali ini ya, buat kalian semua, saya Ki Putra ingin menceritakan ya kan, tentang masalah-masalah gaib ataupun masalah-masalah apa ya, kehororan ya mungkin ya. Di video kali ini untuk kalian yang belum subscribe ya kan, like dan komen ya, untuk channel kita biar lebih berkembang lagi, biar lebih menayangkan video-video yang lebih horor ataupun cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Oke. Kali ini saya sendiri ya kan ingin menanyakan tentang seberapa horornya pengalaman dari rekan saya ini, Ki Maung Tunggal ya kan, yang asalnya dari Gunung Jati apa gunung apa ini? Gunung Padang. Oh, Gunung Padang. Saking padangnya itu kalau orang Jawa ngomong terang ya, Padang itu terang gitu loh. Oke, buat Ki Maung, itu dulu merasakan hal gaib itu dari sejak kapan? Jadi sebenarnya gini ya, semenjak gua ngerasain hal-hal kayak mistis gitu, yang gaib-gaib gitu ya, sebenarnya bukan baru-baru juga ya, sudah lama gua ngerasain hal-hal yang kayak begitu semenjak gua masih kecil gitu ya. Karena setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Benar. Sama. Nah, setiap gua jalan gitu ke mana, ke tempat-tempat yang bahasanya gua nggak pernah itu gua lewatin ataupun orang nggak pernah lewatin, jadi kadang ya gua ngerasa merinding pertama. Jadi gua kadang juga pernah ngeliat juga ya kan, pernah ngerasain. Nah, dari situ gua mulai nanya sama orang tua gua gitu, nanya sama orang tua gua, "Pak, apa benar ini di tempat ini ada itu?" Sampai gue nanya seperti itu ke orang tua gue, dan orang tua gue pun bilang, "Ya benar." "Emang kenapa kamu bisa ngeliat?" Kata orang tua kan begitu. Nah, jadi emang dari gue ini masih ada garis keturunan, terutama dari Gunung Padang, Cianjur ya. Nah, semenjak gue masih kecil itu sering gitu ngeliat kayak model ya pocong gitu ya kan, kuntilanak, nah terus apa namanya, tuyul, genderuwo lah, segala apa. Gue udah pernah lihat sampai apa, suara babi ngepet pun gue udah pernah. Itu lu melihat dengan mata jelas lu itu, Bang? Jelas gue langsung ngeliat pas gue mau tidur lah, pas mau tidur tiba-tiba ada suara gitu. Oke, jadi misalkan Ki, mulai tertarik dengan hal-hal gaib itu mulai dari SDK atau masih sekolah atau udah beranjak dewasa ini? Dari tahun 2010 gue mulai seneng lah, mulai hobi gitu buat nyari-nyari konten juga, buat konten juga ya kan, di apa, explore gitu di akun-akun channel sebelah lah, gue nggak bisa sebutin. Karena dari situ gue juga mulai ada rasa penasaran, apa benar gue di sini bisa ngelihat atau benar gue bisa ngerasain. Nah, mulai dari situ gue coba uji diri gue sendiri gitu. Nah, makanya ya dari tahun 2010 sampai saat ini pun gue masih mencari gitu, mandu gitu ya, mandu orang-orang dari tim-tim dari mana gitu, explore buat ngawal mereka ya. Seandainya ada yang kena atau itu pasti gue yang bantu gitu. Jadi kalau bisa dibilang di sini lu pawang gitu, Bang ya? Oh, enggak juga. Karena kan di atas langit masih ada langit, gue bukan pawang. Berarti lu berendah. Makanya tapi gini Ki, untuk merasakan mungkin Aki lebih peka lah ibaratnya lah, posisi sebelum masuk ke tempat yang angker ya kan, untuk eksplorisasi itu pernah nggak merasakan gitu loh, sebelum kita masuk nih
masuk ke tempat eksplorisasi, apakah Aki udah pernah ngerasain dulu, pernah kayak kesini gitu? Oh, buat kayak gitu sih enggak, cuman kalau ngerasa kayak disambut gitu, angin kencang gitu ya kan, angin kencang terus tiba-tiba pusing, mual lah, itu udah sering gitu. Terus penampakan yang paling jelas ataupun cara manggil itu dengan metode gimana? Meditasi yang diturunkan dari leluhur buat cucunya ya, seakan-akan ya kita manggil mereka gitu. Buat apa namanya, pendekatan biar nggak ada gesekan di lokasi itu. Oke. Jadi pengalaman unik dari Kimaung ini ya kan, tentang eksplorisasi. Beliau pernah eksplor di berbagai tempat lah ya, entahpun itu di gunung ataupun gedung kosong ataupun bekas rumah sakit. Jadi dia itu udah pernah kemana-mana lah bahasanya. Cuman yang saya rasakan untuk horornya itu ya emang sangat horor ya Ki ya. Kalau misalkan horor banget, apalagi udah puluhan tahun, belasan tahun, ribuan tahun nggak mungkin ya, paling puluhan tahun ya. Puluhan tahun ini berapa tahun? Oh iya, tua banget dong. Pastinya horor banget. Kita nggak tahu gitu ya kan, serangan mereka kayak gimana, kekuatan mereka kayak gimana, tingkatan mereka kayak gimana. Jadi ya gue juga pernah ngerasain gitu, kena tembak dari mereka sampai gue mual, sampai gue muntah. Karena di hidup kita itu manusia atau gaib itu pasti ada yang tua, ada yang muda gitu. Di hidup nyata kita ada yang tua, ada yang muda. Di hidup gaib pun ada sama, ada yang tua, ada yang muda. Nah kita yang muda pun bisa jebol juga karena kalah tingkat lah. Tapi tergantung dari diri kita sendiri. Ya kalau kita bisa ajak mereka kompromi, kita ajak mereka buat silaturahmi dengan cara-cara tertentu, ya insya Allah nggak ada apa-apa gitu. Aman ya, aman. Yang penting kita masuk ke tempat yang seram itu ataupun tempat yang mistis ataupun tempat yang angker ya Ki ya. Jadi kita uluk salam gitu loh, jangan sembarangan, karena kan nggak mungkin setan itu mencelakai kita ya. Betul, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Nah, karena yang mencelakain kita itu ya diri kita sendiri, isi aja lah intinya. Jadi cerita dari Kimaung sendiri seperti itu, dan kita balik ke Bang Iskandar ya kan. Bang Iskandar ini teman saya juga, dan dia juga punya cerita horor yang unik sih sebenarnya. Gimana Bang Iskandar? Mulai masuk ke pengalaman gue pribadi. Perihal mistis itu mungkin waktu kelas 3 SD, gue masih ingat banget. Dimana di sekolah gue itu ada yang namanya paranormal, ibaratnya ada program paranormal. Dia itu mengecek daripada perpustakaan, di perpustakaan sekolah gue waktu SD. Itu di kamera tersebut tertangkap sebuah makhluk yang bernama Gundurwo. Jadi benar-benar nyata dan benar-benar real. Itu matanya itu berwarna merah, dan semua dari kepala sampai ke rambut itu bulu semua yang ada berwarna hitam. Itu yang pertama waktu SD. Dan kemarinya dan di waktu di rumah itu selalu ada yang lewat, tapi bukan orang. Jadi sekelibat kayak orang, tapi pas kita lihat di dalam kok nggak ada orang gitu ya. Pasti kalian juga pernah ngerasain hal yang tersebut. Kalau emang kalian pernah ngerasain, silakan komen. Ketika aku ngadep gerbang itu, gue kira apaan, gede banget, warnanya putih, gitu. Ternyata, Bang Kiputra. Ternyata itu pocong. Oh, pocong. Iya. Bukan guling. Bukan. Bukan Bang Kiputra. Bukan. Jadi pas gue ngeliat awalnya gue takut. Gue takut gitu. Kenapa? Karena mulut sama badan ini nggak bisa gerak. Nggak bisa ya, Gue seolah-olah liat ke belakang aja. kayak dikontrol mereka ya. Iya, kayak dikontrol mereka gitu. Tapi gue Bismillah, aku jalan, akhirnya lewat aja gitu. Gak tanpa bicara. Karena mungkin kalian juga pernah ngerasain ketika melihat suatu hal yang seperti itu, kalian pasti dibuka mulutnya mau ngomong begitu gitulah. Mungkin kalian juga pernah ngerasain gitu. Tapi ini ada yang unik loh dari Bang Iskandar. Dia pernah ngopi, tapi tahu-tahu kopinya habis. Iya, bener nggak? Bener. Nah, dia tahu-tahu kopinya habis, padahal kopi itu ada di depan dia. Itu ceritanya gimana itu? Kok nyampe seperti itu?
Makanya Bang Putra, gue juga nggak apa sih namanya nggak merasakan gitu. Itu kopi masih ya segar sini lah. Dia kan sambil ngerokok enak main HP. Pas lihat lah kok habis tinggal segini gitu. Makanya gue juga bingung di situ apa yang aneh ya, kok ada yang aneh begitu kan. Nah disitulah gue mulai Curiga. mulai curiga, mulai firasat ada apa ini kan begitu kan. Nah disitulah Jadi pengalaman dari Bang Iskandar itu ya mungkin lumayan horor lah. Horornya itu ya karena kopi tiba-tiba habis sendiri itu nggak mungkin, ketendang aja kagak gitu loh. kalau banyak kagak gitu. iya, kan. kalau ketendang tumpah Itu ya ada kan. basahnya. Ada basahnya, itu nggak ada basahnya. Kan belakang rumah gua kan itu sawah ya kan. Iya. Nah, itu Ini posisi gimana gua setelah lagi- mancing? Nah, tuh kan tadi. gua mancing tuh ya kan. Kebetulan tuh di sawah itu kan ada sudut pojok ya kan. Ah. Itu pohon pisang tuh ada banyak di situ. Terus Awalnya gua penasaran, kata gua di situ ada apaan tuh ya kan. Soalnya manggil-manggil gua, tangannya ngambil tangan. Dan itu yang gua bingung cuman gua yang lihat, ngomong gua nggak ada yang lihat ya kan. Iya. Karena gua saking penasaran namanya masih kecil ya kan. itu kira-kira umur berapa tahun kecil? Kira-kira umur 7 tahun, 7 tahun kan. Namanya anak 7 tahun kan nggak tahu apa-apa. Jadi masalah yang Itu. seperti itu terkadang beda-beda mata gitu. Kadang ada yang melihat dan kadang Nah, ada yang enggak juga. Oke, boleh lanjut lagi. gue penasarannya gue samperin, makin dekat makin jelas. Itu bentuknya model dia kayak gombel. Itu tetenya itu gede ke bawah, Itu ada benar nyata. nyata. Enggak halu dan enggak hoax kan? Enggak. Tapi ini settingan ya? Settingan ini? Enggak, ini enggak Oh, setting. enggak Bukan. settingan. Enggak dong. Ini real, ini Bener-bener real. real. Kita berarti. berbicara real ya. Jadi bukan settingan, guys. Bukan. Ini cerita ya, jadi bukan konten settingan gitu. Kalau Iya. settingan beda lagi Jadi ntar. mungkin kalian juga punya cerita yang sama atau bagaimana? Di komen aja di kolom komentar, jangan lupa like-nya juga. Lanjut, Bang Ardi. Terus itu gue saking bener-bener takutnya, gue mau lari gak bisa, gue mau teriak gak bisa. Udah, mau gak mau ngompol di celana gue. Berarti sama dengan hal yang gua alami dong tadi. Gak bisa Nggak bisa ngapa-ngapain, mau nggak mau. aja gitu ya. Tapi bedanya lu ngompol gua enggak. Itu doang gitu, iya. Oke, buat semuanya ya, pantengin terus ya kan di channel kita Kiputra Entertainment ya kan, dengan mengupas-ngupas cerita-cerita horor dari mereka-mereka lagi. Mungkin ada cerita lagi. Ini mungkin cukup sekian ya video kali ini ya. Mungkin Iya, ntar gampang next time lah kita bakalan record lagi, ngobrol-ngobrol tentang cerita-cerita mistis ya kan. Seberapa horornya kalian? Wow, horor Horor banget. banget. Jadi Oke. untuk kalian yang punya cerita atau punya ingin request bang cerita tentang pocong wujudnya seperti apa dan seperti apa, menurut mengelak segala macam, silakan aja langsung di komen. Nanti kita buat kontennya cerita tentang hal tersebut dan tempat tersebut. Insya Allah kita akan selalu mengikuti daripada permintaan kalian. Tapi jangan lupa imbalan dari kalian, kami meminta subscribe, like, komen dan juga share. Mungkin itu saja. Ibu dari Iskandar. Dan saya dari Kiputra. Gimong tunggal. Adik. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.